Meskipun biaya isi dayanya lebih murah, ternyata kita butuh sumber tegangan listrik yang tinggi untuk mengisi daya mobil listrik. Hai kids, siapa yang sudah tahu atau pernah melihat mobil listrik? Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi emisi karbon. Salah satunya melalui kehadiran mobil listrik yang sering kita dengar. Mobil listrik termasuk kategori produk baru yang memiliki banyak fitur. Tapi, apa ya kelebihan dan kekurangan mobil listrik ini? Kita cari tahu yuk. Kelebihan mobil listrik, ramah lingkungan. Mekanisme laju mobil ini diproses dengan menggunakan daya listrik, sehingga nggak menghasilkan residu emisi berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Oleh karena itu, mobil listrik merupakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini berbeda dengan mobil bahan bakar bensin yang sisa pembakarannya dapat mencemari udara. Biaya isi daya murah. Untuk mengisi baterai mobil listrik hingga penuh hanya membutuhkan biaya sekitar Rp60.000 dan mampu kita gunakan hingga jarak 373 km. Kita hanya butuh biaya Rp160 per kilometer perjalanan. Sedangkan pada mobil berbahan bakar bensin, kebutuhan BBM rata-ratanya 12 km per liter. Kalau harga bensin sekitar Rp9.000 per liter, berarti untuk melaju per kilometer kita butuh biaya Rp750. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jadi kalau kita naik mobil listrik bisa mengirit biaya perjalanan sekitar 4,5 kali lipat dibanding mobil bensin. Jadi kalau kita naik mobil listrik bisa mengirit biaya perjalanan sekitar 4,5 kali lipat dibanding mobil bensin. Mobil listrik nggak perlu mengganti oli rutin, busi, koil, air radiator, dan perawatan mobil bahan bakar bensin lainnya. Kunjungan servis rutin mobil listrik hanya terdiri dari pemeriksaan mekanis, rotasi ban, spuring dan balancing, penggantian filter udara kabin, serta pengisian cairan wash. Kekurangan mobil listrik, fasilitas pengisian daya belum memadai. Meskipun biaya isi dayanya lebih murah, ternyata kita butuh sumber tegangan listrik yang tinggi untuk mengisi daya mobil listrik. Misalnya, kalau kita mengisi ulang baterai mobil listrik di rumah, butuh minimal 2200 volt ampere dan sekitar 14 jam. Itu pun kita nggak boleh menggunakan peralatan listrik lain yang membutuhkan daya besar. Selain itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU juga belum banyak tersebar di Indonesia. Dominasinya masih ada di Jakarta dengan jumlah terbatas. Harga mobil listrik lebih mahal. Di Indonesia, harga mobil listrik masih cenderung tinggi dengan rata-rata harga sekitar Rp1 miliar. Hal tersebut yang umumnya mengurungkan niat konsumen untuk membeli mobil listrik. Biaya ganti baterai mahal. Meskipun mobil listrik minim perawatan secara berkala, namun kalau penyimpanan daya listrik atau baterainya rusak, maka harga untuk menggantinya terbilang mahal. Belum lagi ada beberapa part yang gak tersedia dan mengharuskan kita untuk menunggu lama apabila terjadi kerusakan. Nah kids, itulah beberapa kekurangan dan kelebihan mobil listrik berdasarkan berbagai sumber. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!